Halo, kembali lagi di channel aku Karis Tarot ya. Jumpa lagi ya hari ini untuk pembacaan general reading. Sorry banget ya, udah beberapa bulan tenggelam di sosial media ini. Dan baru hari ini aku luangin waktu untuk bisa bikin channel untuk kalian ya. Di judul hari ini aku tuliskan untuk judul buat kamu, isi hati seseorang yang saat ini sudah meninggalkanmu untuk saat ini. Kita kepoin, kita lihat, dan kita intip kartunya satu-satu ya. Dan jika memang resonate untuk kalian, ambil yang positifnya aja, dan kalau memang tidak resonate ya udah, no problem, nggak masalah. Kita ambil energi positifnya aja ya. Isi hati seseorang yang saat ini sudah meninggalkanmu untukmu saat ini. Ya apa sih isi hati seseorang saat ini ya? Kita tarik energinya, kita tarik ya. Isi hati seseorang sih. Isi hatinya seseorang itu ya apa sih yang setelah meninggalkan kamu itu? Kita kepoin, kita lihat, kita baca. Nih, isi hati seseorang saat ini. Kenapa ini? Tiba-tiba aja udah menimbulkan rasa kangen, menimbulkan rasa haru. Kenapa dia bisa terharu sama kamu? Karena satu, nggak tahu aja, tiba-tiba aja tuh rasa rindu, rasa kangen itu tiba-tiba melentak gitu di dalam benaknya seseorang tersebut. Kayak gini, memang kalian ini kan berdealing sama seseorang yang banyak optionnya, yang banyak banget, ya nggak banget sih, nggak, cuman ya apa ya, menye lah istilah kasarnya. Kalian kan berdealing sama orang, ya udah deh. Nah, ini ada beberapa orang, ya nggak semuanya sih, tapi kurang lebih ya 1-4 orang lah. Ini kalian berdealing sama orang yang sering, ya nggak sering-sering banget sih, cuman lebih ke melakukan magical untuk menarik perasaan kamu supaya kamu itu kayak teringat terus sama dia. Baik maupun seseorang ini kayak kalau kangen gitu ya, kalau kangen gitu ada yang berhubungan sama orang pintar untuk menarik hati kamu supaya kamu bisa kembali ke dia. Tapi dengan hal yang kalian lakukan saat ini ya, aku lihat kalian itu ya memang sih kadang sepintas gitu ya, menggebu-gebu gitu. Setelah itu udah kalian bisa mengontrol diri kalian. Karena apa? Dengan sekarang ini kalian kan telah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan bener-bener kayak random lah perasaannya, itu nggak menggebu dan stuck terus sama dia, lebih ke bisa mengimbangkan. Jadi kalau ada hal-hal yang berbau magical gitu, kalian kayak terlindungi dengan semesta baik maupun Tuhan. Benar-benar ngelindungi leluhur kalian ini. Nih, isi hati seseorang aja se-ego-egonya sama kamu, marah-marahnya dengan dirinya sendiri aja, dia bisa menurunkan rasa egonya terhadap kamu. Gak tahu aja ini. Tapi beberapa orang ya, kayak dilihat dari sosial media, dilihat dari luarnya aja itu kayak apaan sih, kalau udah selesai ya udah selesai aja, kalau ini tuh inta itu udahlah, kan sudah ya sudah. Tapi gimana ya, konsistennya di dalam dirinya itu
ucapan sama perasaan itu kayak beda banget gitu. Beda setelah apa yang dia lakuin, apa yang dia lontarkan terhadap ucapannya tersebut saat ini, besoknya itu berubah gitu. Berubahnya karena apa? Karena itu semesta telah membolak-balikan perasaan seseorang tersebut yang akan membuat seseorang tersebut itu menimbulkan rasa kangen, tiba-tiba aja kayak stalking, tiba-tiba aja menghubungin kamu, tiba-tiba aja kayak menanyakan kabar kamu, baik maupun tiba-tiba melakukan like atau enggak miss call tiba-tiba gitu, tiba-tiba kalau pas kamu hubungin balik, oh sorry kepencet, begitu. Nih ada lagi seseorang kenapa kamu sering mimpiin dia ya? Sama, dia juga kayak gimana ya, sering melihat foto kamu, memanifestasikan dirinya dan mencoba untuk menghubungkan batinnya ke batin kamu. Setelah itu terjadilah kayak kontak batin terus. Kenapa menjadi kontak batin? Karena yang satunya itu kayak menarik energi kamu, terjadilah tarik menarik energi, yaitulah kamu tiba-tiba mimpi di malam hari atau enggak mau tidur gelisah kepikiran dia. Sama halnya dia juga melakukan hal itu, merasakan hal itu, merasakan hal itu gitu. Kenapa isi hati seseorang ini kayak apa ya, banyak pertimbangan, udah banyak pertimbangan itu dia gimana ya, kayak untuk datang banyak pertimbangan, nggak datang juga sering stalking, jadinya tuh maunya gimana coba ya orang bocah ini. Kenapa? Ada hal apa sih nih? Kalau tidak melakukan sesuatu untuk memenuhi egonya, dia tuh kayak tiba-tiba marah, tiba-tiba bantingin hal apa gitu. Karena apa? Di dalam dirinya ini mendapatkan ego yang sangat tinggi. Dengan ngasih makan egonya terus menerus, di satu sisi lain itu kayak gimana ya, kayak tidak bisa mengimbangin rasa kangennya terhadap kamu dan rasa bersalahnya terhadap kamu ini. Jadi kayak campur aduk gitu, emosional. Iya, setelah kamu tidak ada di sampingnya dia itu kayak gimana ya, emosionalnya lebih. Biasanya kamu selalu ngingetin dia, selalu membuat dia itu sedikit tenang meskipun nggak banyak, tapi setidaknya kan bisa terkontrol emosionalnya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, itu kan kemauannya dia untuk meninggalkan kamu, seseorang tersebut. Jadi ya gimana lagi, masa kita datang lagi gitu menanyakan kabar, minta penjelasan. Ya udahlah, kita cukup untuk apa? Satu, berdamai di dalam diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, mencari kebahagiaan sesuatu tempat yang benar-benar kita bisa dihargain. Gitu aja ya. Wow, kenapa? Ya, makanya itu aku juga bingung. Nih, dia semakin penasaran. Kenapa semakin penasarannya? Karena satu, setelah kamu disakitin, dihianatin, dipermainin, dibuat kecewa, biasanya kan kamu itu selalu mencari dia, menanyakan hubungan. Tapi setelah terjadian seperti itu, kamu tuh kayak bener-bener melakukan pendekatan diri kepada Tuhan,
baik maupun kepada Sang Pencipta. Dan benar-benar kamu itu spiritual banget, yang membuat seseorang itu kayak terpukau dengan pancaran yang kamu milikin, dengan energi positif yang kamu milikin dan kamu pancarkan terhadap orang-orang terdekat kamu itu. Dia tuh denger aja, sekarang si ini berubah banget loh, menjadi lebih dewasa, lebih baik dari sebelumnya. Si ini ternyata kabarnya semakin baik, semakin ini semakin itu. Kenapa? Dia tuh sampai saat ini masih aja melihatin kamu, lihat dari sosmed. Makanya tadi aku sempat bilang di awal, seseorang tersebut itu kan kadang kalau kangen tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba aja datang kangen ngeliat sosmed kamu, tiba-tiba aja datang, perasaannya tuh di dalam dirinya tiba-tiba menggebu gitu. Setelah itu kalau udah ngeliat keadaan kamu, kondisi kamu setelah ini A B C D sampai Z gitu ya, udah lega. Habis lega udah melakukan aktivitas lagi gitu. Rutinitas yang dia lakuin selama ini seperti itu halnya, kurang lebih. Kenapa? Ya nggak tahu lagi lah, gimana coba ya kan. Isi hati seseorang yang saat ini sudah meninggalkanmu untukmu saat ini. Nih, penuh banyak pertimbangan yang dia lakukan, penuh banyak pertimbangan yang dia harapkan, penuh banyak sesuatu hal yang ingin dia lakukan ke kamu untuk datang ke kamu. Itu banyak banget yang dia pertimbangkan. Kalau aku ini datang ke kamu, apakah kamu mau menerima aku lagi atau enggak? Ingin silaturahmi. Dia tuh kayak bingung. Semakin banyak bingungnya, semakin banyak pertimbangan yang dia lakukan. Makanya ada beberapa bagian ada yang udah datang menghampiri, ada yang juga cuma stalking, ada yang juga nggak berani sama sekali, hanya bisa memendam dan memendam. Nggak tahu sampai kapan kan ya memendamnya, seperti itu halnya. Nih, semakin tinggi ego yang dia lakukan, semakin harapan yang dia harapkan, tapi tidak ada action terhadap kamu. Ya kita nggak tahu lagi kalau nggak hanya memendam perasaannya dan melakukan penyesalan, renungan aja yang dia lakuin gitu halnya. Nih, dia juga ada waktu tersendiri yang dia renungkan, ingin banget memberikan kamu hadiah sesuatu hal yang gimana ya, yang membuat kamu tuh bahagia. Kesukaannya apa, kesenangannya itu apa. Dia tuh tiba-tiba merenungkan hal-hal seperti itu. Gak tahu kenapa, tiba-tiba aja speechless gitu datang, tiba-tiba aja speechless itu muncul gitu di dalam dirinya. Dan ada juga ini, siapa yang sudah berkomitmen sama seseorang tersebut, baik maupun kamu atau sama dia, sudah berkomitmen, sudah merencanakan sesuatu hal yang kedepannya seperti apa, itu ini sampai Z itu, akhirnya apa kan udah berhenti di tengah jalan. Ini tiba-tiba aja teringat komitmen apa yang aku rancang sama kamu, ucapan apa yang udah aku omongin kamu. Tiba-tiba aja dia renungin, banyak aja dia renungin setelah perbuatan kesalahan yang dia lakuin sama kamu tersebut ini. Wow, kenapa? Nih, dia terlalu banyak pikiran sampai bercampur, saking campurnya jadi bingung gitu. Ada beberapa dari keluarga baik maupun
dari teman dekat kamu yang telah menyakitin kamu, dari seseorang yang dulu deket banget. Sekarang gimana ya? Jauh tiba-tiba. Sebentar ya. Nih. Nothing really. Sebenarnya ya, seseorang yang kalian fokuskan ini ya, kayak gimana ya, dia itu kalau di situasi yang membuat dia emosi udah meledak-ledak, tapi kalau pas emosinya kadang-kadang baik bener gitu, dia renungin banget berbagai macam pikiran yang dia rasain gitu. Karena gimana ya, situasinya juga dia kadang menentu kadang enggak, jadi yang membuat dia tuh kadang makbet gitu, tiba-tiba emosi cepat blak blak dadar gitu. Ya udah dah, gimana coba, ya udah, jangan banyak memikirin isi hati orang ya. Isi hati seseorang saat ini sudah meninggalkanmu untukmu saat ini. Isi hati seseorang itu siapa aja sih? Jangan banyak kayak mikirin isi hati seseorang itu nih. Isi hati seseorang aja ini dari mulai pertemanan kamu, orang terdekat kamu, semua. Ya, terutama dari pertemanan kamu ini. Ada beberapa orang yang suka dan ada beberapa orang yang suka tapi belakangnya ya gitulah, lain kadang lain cerita begitu kan ya. Tapi di depan menyupport banget, di belakang ya kadang gitu ya kan. Ya namanya manusiawi, kita tidak luput dari dosa dan kita manusiawi ya kadang. Intinya jangan berekspektasi berlebihan terhadap seseorang supaya kita mengurangi rasa kekecewaan di dalam diri kita apapun yang kita dapatkan saat ini. Lebih ke ya udah jalanin aja, ya sudah biasa aja, udah lebih ke ikutin alur aja gitu ya kan. Nih, masa lalu kamu, kenapa lagi nih masa lalu mulu? Waktunya tiba energi seseorang yang kalian harap-harapkan, yang kalian ingin-inginkan, tiba-tiba aja nongol. Atau enggak, yang enggak kalian harapkan, tiba-tiba aja dia nongol, say hello, begitu. Jadi ya gimana nih, tadi aku udah bilang kata dia apa, ada afirmasi yang dia lakukan seseorang untuk menarik energi kamu, saling menarik, tarik menarik gitu ya. Jadi kayak menyambungkan batin kamu sama batin seseorang tersebut, jadi tarik menarik energinya, melakukan law of attraction. Wow, ya udah. Ada juga ini dari partner hidup kamu, jangan terlalu berekspektasi berlebihan, tapi ini ada seseorang juga ini yang telah meninggalkan kamu waktu dulu, dari mulai zaman dahulu apa zaman sekarang, ini masih ada. Rasanya itu semakin hari semakin dalam, bukan semakin hilang, tapi semakin dalam. Dengan romantik, dengan chemistry yang dia rasakan, yang dia dapatkan itu kayak feel-nya itu ada di kamu. Ya apa, gimana coba kalau semuanya ada di kamu? Kamu pinter banget ya buat orang terkesan ya. Gimana tuh? Ini aku lihat juga kalian berdiling ada energinya Pisces, Libra, Taurus, Gemini, Aries,
Sagittarius, dan Virgo. Nih untuk huruf seseorang yang berdealing sama kamu. Siapa? Huruf yang berkaitan ya. Ada L. Nih, L. Ada D. Ada I. Indra, Indah, Y gitu. Ada U. Oke, sama ada K sama B. Oke. Terima kasih untuk general readingnya. Dan jika cocok, kita ambil positifnya aja, yang negatif kita buang jauh-jauh. Dan ini aku ada sebuah parfum baru dari aku. Kalau yang mau reading, ini aku ada parfum untuk coba-cobalah. Kalau mau order bisa kamu lihat di deskripsi aku udah cantumin, bisa order di via toko oren ataupun bisa di satunya lagi tok. Oke, baik, terima kasih general reading saat ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk di channel aku, dan tonton terus di video aku selanjutnya. Bye bye, terima kasih, see you.